saudara, kita persiapkan hati kita. Dengan kerendahan hati kita datang bersama kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang Bapa. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Engkau memperkenankan kami kembali untuk bertemu denganmu pada pagi hari ini. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami bersama umat-Mu di kediaman mereka masing-masing. Berkati kami Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu, agar ibadah ini Tuhan dapat kami lakukan dengan segala hormat kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian kita. Bila selamat. Haleluya. Selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku. Selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu Bapa, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri kami kesempatan Tuhan. Beriku kesempatan
serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku Tuhan, betapa rinduku berkenan padamu, berkenan padamu. Sampai di rumahmu Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumahmu Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita menyembah pagi hari ini, membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Ucapkan penyembahan kita kepada Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan, dengan kekuatan. Oh Tuhan, ampuni kami bila selama ini kami belum seperti-Mu. Tuhan kami Yesus, beri kami kesempatan, ya Tuhan Yesus. Kami datang Bapa, kami menyembah-Mu. Terimalah Bapa. Haleluya. Sembah hormat kami bagi-Mu, Tuhan Yesus. Engkau telah mati dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Ajar kami mengerti hidup yang Kau miliki. Perkenankan kami selalu ada di hadirat-Mu, mengucap syukur, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu. Hanya Engkau yang layak disembah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Bagi-Mu penebus, Raja kami, Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa kami. Terima kasih. Segala puji hormat hanya layak bagi-Mu Tuhan. Engkau yang telah mati, menderita untuk setiap kami. Ajari kami memaknai arti penderitaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Agar kami juga Tuhan bersedia menderita untuk-Mu, mematikan segala keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan pujian kami. Terimalah Bapa sebagai sorak-sorai ucapan syukur kami kehadiran-Mu.
Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah bersama kita bangkit berdiri. Haleluya.
bagi Tuhan kita Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu yang di rumah. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Walau kami tak pernah melihat wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Walau tak pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah huraba, tak pernah ku jama ujungnya jubah-Mu, namun kehadiran-Mu nyata. Tak pernah lihat kosong kubur, tak pernah lihat kosong kubur-Mu. Kau bangkit, aku tak di sana. Kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya, namun ku percaya, dan tetap ku cinta diri-Mu lebih dari segalanya. Kehormatan-Ku, kehormatan-Ku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya, muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Walau tak pernah lihat wajah, walau tak pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah huraba, tak pernah ku jama ujungnya jubah-Mu, namun kehadiran-Mu nyata. Haleluya. Tak pernah lihat kosong kubur-Mu, ya Tuhan kami. Kau bangkit, aku dari sana. Namun kami percaya Tuhan, namun ku percaya, dan tetap ku cinta diri-Mu
Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kita akan membaca ayat ini Bapak Ibu, jemaat yang di rumah, mari ambil Alkitab dan sungguh-sungguh kita akan mengikuti pemberitaan firman ini. Saya sekali lagi mengingatkan kepada kita sekalian yang mengikuti tayangan ini, kita tidak seperti menonton sebuah acara di televisi, tapi kita ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Karenanya kita sungguh-sungguh mengikutinya dengan sikap yang hormat, sikap yang pantas, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang melihat kita, yang ada bersama dengan kita, yang akan menyampaikan suaranya kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, kita akan membaca ayat ini dan kita akan renungkan bersama-sama. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ayat ini merupakan ayat favorit, ayat yang sangat disukai oleh banyak orang Kristen, sangat digandrungi, disenangi, dan sering diperdengarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ayat ini mengandung janji dari Tuhan yang akan diberikan kepada orang percaya. Maksud saya kepada umat Allah, dalam hal ini bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, banyak orang menyenangi ayat ini karena ayat ini berkata bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan merancang hal itu bukan kecelakaan. Nah, inilah yang disukai oleh banyak orang Kristen. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dimaksud Tuhan. Nah, rancangan damai sejahtera dipahami oleh banyak orang Kristen sebagai
satu keadaan di mana mereka tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesakitan, tidak mengalami kesukaran, tidak mengalami penindasan. Masa depan di sini dipahami sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyukakan. Mengalami yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi, inilah yang dipahami oleh banyak orang saat ini mengenai damai sejahtera. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan damai sejahtera yang disampaikan Tuhan dalam ayat ini. Apakah seperti yang kita pahami? Ya. Nah, untuk mengerti hal ini kita tentu harus melihat konteks dari ayat ini. Kita tidak boleh memiliki pemahaman sendiri. Kita tidak boleh memiliki ide sendiri, pikiran sendiri terhadap ayat ini. Kita tidak boleh punya interpretasi sendiri terhadap ayat ini. Kita tidak boleh memasukkan ide pikiran kita ke dalam ayat ini. Biarlah ayat ini, kebenaran firman Tuhan berbicara sendiri. Biarlah kita mengerti makna orisinil, makna yang sesungguhnya dari ayat ini. Jadi jangan memasukkan persepsi kita kepada Alkitab. Itu namanya eisegese, bukan eksegese. Nah, untuk mengerti makna dari ayat ini, sehingga kita memperoleh nanti gambaran apa yang dimaksud dengan damai sejahtera dalam ayat ini, kita harus melihat konteksnya. Itu hukum yang mutlak yang harus kita ikuti untuk mengerti Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, kalimat ini merupakan surat Yeremia yang dikirim kepada orang Israel yang ada dalam pembuangan. Ya, saya perlu sampaikan bahwa pada zaman Nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan, waktu masih muda, kurang lebih sekitar 20 tahunan, Yeremia sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Kondisi bangsa Israel betul-betul dalam titik nadir, di mana mereka dijajah dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Dari Asyur, Persia, kemudian Babel. Ya. Mereka tidak mengalami keadaan yang nyaman. Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, kata rancangan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang amat jelas bahwa sejak awal Allah telah memiliki skenario. Kata rancangan bisa berarti skenario atau planning. Nah, planning Tuhan, rancangan Tuhan, inilah yang harus dilakukan. Nah, untuk mengerti apa rancangan Tuhan, kita harus sekali lagi melihat konteksnya. Dalam pasal 26 sampai pasal 29, ini merupakan satu konteks di mana Yeremia berselisih dengan raja, pemuka, juga dengan rakyat Yehuda atau masyarakat Yehuda, dan juga nabi-nabi palsu. Ya, ini konteks secara umum, konteks luas dari pasal
26 sampai pasal 29. Nah, di pasal yang ke-27 Bapak Ibu, itu berbicara mengenai kuk yang harus dipikul oleh bangsa Yehuda, yaitu mereka harus ditaklukkan oleh bangsa Babel dan dibawa ke pembuangan oleh Nebukadnezar yang disebut hamba Allah. Ya, di dalam ayat yang ke-6, Nebukadnezar di sini disebut sebagai hamba Allah oleh Tuhan sendiri di dalam pasal 27. Jadi Tuhanlah yang menetapkan, Tuhanlah yang merencanakan, Tuhanlah yang memberi ide, maksud saya membuat ide, bahwa bangsa Israel akan ditaklukkan oleh bangsa Babel. Jadi Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Bangsa Israel harus dibawa ke pembuangan, dibawa penaklukan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, namun ternyata rencana itu ingin digagalkan atau tidak diterima oleh nabi-nabi yang tidak menginginkan bangsa Israel mengalami pembuangan itu. Di dalam ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-14, coba kita lihat di pasal 27. Pasal 27, Yeremia pasal 27 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenunmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramal dan tukang-tukang sihirmu, yang berkata kepadamu, janganlah kamu takluk kepada Raja Babel. Ayat 14. Ya, ayat yang ke-14. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, jangan kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Jadi waktu Yeremia menyampaikan bahwa bangsa Israel akan ditaklukkan oleh Babel dan dibuang, nabi-nabi Israel tidak terima, tidak setuju. Dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat di Yehuda bahwa tidak demikian, tidak akan terjadi seperti itu. Padahal Bapak Ibu, apa yang akan terjadi adalah rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Para nabi ini tidak setuju dan ingin menggagalkan rencana Tuhan ini yang disampaikan oleh Yeremia kepada masyarakat Yehuda pada saat itu. Mengapa para nabi ini bernubuat seperti itu? Karena mereka tidak mau, tidak ingin mengalami penderitaan dalam pembuangan. Mereka tidak ingin mengalami kesusahan. Padahal Bapak Ibu, ini adalah rencana Tuhan. Jadi secara tidak langsung, para nabi ini menghalangi rencana Allah. Mereka tidak setuju dengan rencana Allah tersebut. Dan tentu waktu para nabi palsu ini menyampaikan bahwa mereka tidak akan ditaklukkan oleh Babel dan dibuang atau mengalami pembuangan, tentu masyarakat Yehuda sangat senang, sangat suka, menerima dengan antusias, karena mereka tidak mau menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, para nabi palsu ini berpikir, masa sih umat Allah mengalami penderitaan? Masa sih umat Allah dijajah? Masa sih umat Allah mengalami pembuangan? Itu pikiran mereka.
sehingga mereka tidak mau. Nah, ini bisa sejajar dengan keinginan banyak orang Kristen sekarang ini dan juga hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan demikian, bahwa orang Kristen karena anak Allah maka hidupnya akan nyaman, tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami kesusahan, semua serba baik, semua akan berjalan dengan lancar, tidak mengalami malapetaka, tidak mengalami penindasan, tidak kena penyakit sampar. Diajarkan bahwa ikut Tuhan Yesus akan nyaman, menjadi orang kaya, diberkati secara melimpah, bahkan tidak terbatas, tidak mengalami kesusahan seperti yang dialami orang lain yang bukan umat Allah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, kalau melihat konteks ini, ternyata ini adalah rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Nah, di pasal yang ke-28 itu menguraikan bagaimana pertentangan antara Nabi Yeremia dan Nabi Hananya, ya, Nabi Hananya yang bernubuat. Ini salah satu nabi yang memberikan nubuat berbeda dengan yang disampaikan oleh Yeremia. Kalau Yeremia menyampaikan bahwa Yehuda akan ditaklukkan oleh Babel, akan mengalami pembuangan. Kalau nabi-nabi Yehuda yang lainnya, mereka berkata bahwa tidak, kita tidak akan ditaklukkan oleh Babel. Kita tidak akan mengalami pembuangan, kita akan aman-aman saja. Tenang, kita akan aman-aman saja. Dan itulah yang masyarakat Yehuda sukai, dan mereka antusias mendengarkan dan mengikuti apa yang dikatakan para nabinya yang menyenangkan telinga mereka. Padahal apa yang disampaikan oleh nabi mereka itu bertentangan dengan rencana, rancangan, dan kehendak Allah. Tetapi Yeremia menjadi nabi yang tidak populer. Karena apa? Karena Nabi Yeremia menyampaikan nubuatnya soal penghukuman, ya, soal penderitaan, soal pembuangan. Sehingga Nabi Yeremia menjadi nabi yang tidak disukai, tidak populer. Tidak populer. Karena Nabi Yeremia menyampaikan apa adanya, sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Nah, Nabi Hananya itu bernubuat atas nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang banyak orang yang menganggap dirinya nabi atau rasul atau apapun namanya, yang menggunakan nama Tuhan, itu sudah hal yang umum. Dari semenjak dulu sudah muncul nabi-nabi atau orang-orang yang menyatakan dirinya nabi atau yang memang diakui sebagai nabi, yang menyampaikan nubuatnya atas nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, nabi-nabi palsu ini bukan nabi-nabi non-Yahudi, bukan nabi-nabi yang tidak percaya Tuhan, bukan nabi-nabi yang tidak percaya kepada Yahweh, bukan. Mereka adalah nabi-nabi yang resmi di Yehuda, yang diakui memang sebagai nabi, bahkan diakui negara sebagai nabi. Itulah mereka mengatasnamakan Tuhan. Jadi ini bukan nabi di luar dari Yahudi, nabi yang ada di antara mereka dan diakui memang sebagai nabi. Nah, Nabi Hananya ini berkata bahwa kita tidak akan mengalami penghukuman dalam pembuangan dalam waktu yang lama. 2 tahun lagi Allah akan mematahkan kuk Raja Babel, yaitu penaklukannya atas bangsa Yehuda. Wah, ini hebat. Mengatasnamakan Tuhan dan mengatakan 2 tahun lagi. Dia begitu berani.
Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, sama dengan banyak hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa COVID-19 ini akan berlalu sebab dihardik dalam nama Tuhan Yesus atau dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dalam waktu dekat, ya waktu itu waktu baru COVID baru muncul, bahwa dalam waktu dekat COVID ini akan berlalu. Ya, Nabi ini bisa sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Hananya, walaupun juga menggunakan nama Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, Nabi Hananya mematahkan gandar kayu yang merupakan simbol pada leher Nabi Yeremia. Jadi Yeremia memakai gandar dari kayu kemana-mana untuk menunjukkan sebagai simbol, untuk menunjukkan keadaan Yehuda pada saat itu. Nah, Nabi Hananya bernubuat bahwa dipatahkan, Allah akan mematahkan. Padahal Nabi Hananya tidak disuruh oleh Tuhan. Dia hanya menyatakan sesuai kehendaknya dan besar kemungkinan untuk mencari popularitas supaya dia menjadi nabi yang diakui, disanjung, disenangi. Ya. Dan memang demikian. Berbeda dengan Nabi Yeremia yang tidak disenangi karena menyampaikan berita mengenai penghukuman. Namun apa yang terjadi? Tuhan justru memperberat gandar yang ada di atas pundak Yeremia. Dari gandar dari kayu, kemudian Tuhan memberi gandar dari besi. Artinya Allah makin memperberat hukumannya. Memperberat hukuman atas Yehuda. Nah, dari uraian ini Bapak Ibu, kita dapat gambaran bahwa rancangan Tuhan yang dimaksud di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 itu adalah bangsa Yehuda mengalami penaklukan penjajahan dari Babel dan dibawa ke pembuangan. Jadi pembuangan ini adalah rancangan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, dari sini kita melihat ternyata apa yang disampaikan Tuhan, apa yang dimaksud rancangan Tuhan di dalam ayat ini, di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, berbeda dengan yang banyak dipahami oleh orang Kristen. Bahwa rancangan Tuhan itu tidak mengalami masalah, damai, aman, sentosa, tidak ada persoalan, tidak ada penyakit dan seterusnya. Kalau kita melihat konteks ini, ternyata bangsa Israel yang ada dalam pembuangan yang ditaklukkan oleh Babel, itu rencana Tuhan. Tuhan yang merencanakan itu idenya Tuhan, itu maunya Tuhan. Jadi berdasarkan konteks ini Bapak Ibu, rancangan damai sejahtera di sini sangat jelas tidak sama dengan hidup tenang. Damai sejahtera yang dimaksud Tuhan di sini bukan hidup tenang, tidak mengalami badai hidup, tidak mengalami penderitaan dan seterusnya. Rancangan Tuhan di sini adalah rasa tenang, rasa teduh. Walaupun dalam berbagai macam badai kehidupan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi kita harus memahami rancangan Tuhan dalam konteks ini. Bukan suatu keadaan yang tidak ada kesusahan. Sebab faktanya ternyata Tuhan yang mengizinkan Yehuda ditaklukkan dan dibuang di Babel. Bukan ide siapa-siapa. Ini idenya Tuhan, ini maunya Tuhan, ini planningnya Tuhan, ini rancangannya Tuhan. Nah di dalam pasal yang ke-29 Bapak Ibu, Nabi Yeremia mengirim surat kepada
para buangan di Yahudi yang tertawan tersebut sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Mungkin ditulis setahun atau 2 tahun setelah mereka tiba di Babel. Jadi pada saat mereka dibuang sekitar 1-2 tahun waktu mereka sudah terbuang di Babel, Yeremia menulis surat dari Yerusalem, ya, menulis surat kepada mereka yang ada di pembuangan. Nah, di dalam suratnya itu Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka supaya mereka tidak mengharapkan terbebas dari penaklukan itu dalam waktu singkat. Ya, seperti yang dinubuatkan Nabi Hananya tadi, 2 tahun bebas. Tidak. Surat Yeremia mengatakan bahwa jangan kamu berharap bahwa dalam waktu dekat kamu akan bebas. Karenanya jangan dengarkan para nabi-nabi palsu itu. Ya. Memang menyenangkan di telinga. Oh, 2 tahun lagi bebas, sebentar lagi. Kalau Yeremia tidak. Jangan mengharapkan bahwa kamu bebas, kamu terlepas dalam waktu dekat. Ya. Bahkan Yeremia di dalam suratnya itu meminta supaya orang Israel yang ada dalam pembuangan hidup secara normal. New normal. Ini new normal bagi bangsa Yehuda. Ini new normal bagi bangsa Yehuda di pembuangan. Bekerjalah seperti biasa di pembuangan itu. Ya, bangunlah rumah, menikahlah. Kemudian usahakanlah kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan kamu. Ya. Jadi maksud saya Nabi Yeremia tidak memberi harapan kepada bangsa Yehuda bahwa mereka akan terlepas, tidak. Nabi Yeremia mengatakan bangun rumah, hidup secara normal, menikahlah, usahakan kesejahteraan dan kemakmuran kota di mana engkau ada. Berdoalah buat kesejahteraan kotamu di mana engkau dibuang. Jadi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh nabi palsu tersebut, bahwa mereka tidak mengalami kesusahan. Jadi mereka tidak akan terlepas dalam waktu dekat. Nah, ini rancangan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau para nabi palsu ini mengatakan bahwa 2 tahun terlepas, tapi Yeremia berkata 70 tahun. Ya, 70 tahun bisa menunjuk pada angka yang genap. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi kata rancangan damai sejahtera di dalam ayat ini sesuai dengan konteksnya, maksudnya adalah bahwa Tuhan punya tujuan, yaitu supaya umat mengalami damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Nah, kata bukan kecelakaan maksudnya adalah bahwa Allah mengizinkan peristiwa yang menyakitkan itu bukan dalam rangka mencelakakan umatnya, malahan sebaliknya karena Allah mengasihi mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi rancangan damai sejahtera di sini bukan keadaan tidak ada penderitaan, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada wabah. Jadi kalau sekarang ini kita mengalami wabah COVID-19, sebagai umat Allah, kita seharusnya tidak terpengaruhi, apalagi hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan. Sebab apa yang kita alami itu bisa jadi dan sangat besar kemungkinan, dan kalau saya mengatakan bahwa semua ini diizinkan Tuhan. Jadi pasti apa yang terjadi saat ini diizinkan Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan, maka kita harusnya tenang. Kita harusnya damai dalam situasi seperti ini. Itulah rancangan damai sejahtera
yang dimaksud dalam ayat ini seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Allah ingin supaya bangsa Yehuda walaupun di dalam pembuangan mereka tetap berserah kepada Tuhan dan hidup sebagaimana biasanya tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Ya. Dan tidak usah mengharapkan kapan ini berlalu. Ya. Seperti yang selalu diharapkan banyak orang pada saat mengalami kesusahan atau penderitaan. Kapan ini berlalu? Karenanya berdoa, kapan ini berlalu? Berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan lalukan dan seterusnya. Ya. Jadi kalau konteks kita saat ini mengalami pandemi COVID-19, tidak usah kita harus ngotot minta Tuhan untuk melalukan pandemi ini. Sekarang banyak yang disampaikan kepada umat bahwa sebentar lagi COVID ini akan berlalu. Amerika sudah menemukan vaksinnya, Israel sudah menemukan vaksinnya, ini sudah menemukan vaksinnya, ini sudah memiliki vaksinnya, dan seterusnya. Seharusnya Bapak Ibu, apakah sudah ada vaksin atau belum, bukan masalah. Itu tidak menghilangkan damai sejahtera kita. Lebih celakanya lagi Bapak Ibu, lebih celakanya lagi, banyak orang Kristen berdoa supaya pandemi COVID-19 ini dilalukan. Karena apa? Karena dia ingin supaya dengan berlalunya pandemi COVID-19 ini, dia bisa kembali hidup senang-senang. Ya, bahkan di beberapa status saya lihat, kalau COVID-19 ini berlalu, dia mau pergi jalan-jalan kemana, dia mau makan-makan di mana seperti dulu yang dia lakukan, senang-senang pergi kemana-mana, makan-makan, minum-minum, dengan berbagai macam kesenangannya. Jadi dasarnya berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini dilalukan, supaya dia senang-senang. Waduh, kalau mau jujur ini kurang ajar orang ini. Kalau mau jujur ini kurang ajar. Dan saya mau katakan, kalau ini rancangan Tuhan, dan saya memahami bahwa ini diizinkan Tuhan, biarlah kita lalui, biarlah kita kerjakan itu dengan tanggung jawab, ya, seperti yang dihimbaukan oleh pemerintah, yaitu bagaimana mengikuti protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi jangan mendengarkan informasi-informasi yang memang kelihatannya menyenangkan telinga, tetapi dasarnya sebenarnya berpusat pada diri sendiri untuk kesenangan diri sendiri. Karena mereka tidak mau menderita seperti nabi-nabi palsu tadi. Tidak mau mengalami pembuangan karena mereka tidak mau susah. Padahal itu rancangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Tuhan ingin supaya bangsa ini betul-betul menikmati Tuhan secara penuh, secara utuh. Sebab kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, kita melihat bahwa rancangan bukan rancangan kecelakaan, maksudnya adalah bahwa Tuhan mengizinkan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu mau lengkap sebenarnya harus membaca dari Yeremia pasal 1. Ya. Kita akan melihat di situ apa sih yang menjadi penyebab akhirnya bangsa Israel mengalami hal ini. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca mulai dari pasal 1 sampai pasal 3. Di situ letak persoalannya. Mengapa mereka kemudian akhirnya dijajah dari satu bangsa ke bangsa yang lain dan kemudian akhirnya dibuang. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mengasihi Tuhan lagi dengan benar. Jadi bukan kecelakaan di sini artinya bahwa pembuangan itu
dimaksudkan bukan untuk mencelakai umatnya, malahan sebaliknya. Justru karena Allah menunjukkan kasih mereka. Nah, coba kita bandingkan Bilangan 20 ayat yang kelima. Bilangan 20 ayat yang kelima. Bilangan 20 ayat yang kelima. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ini protes orang Israel yang berjalan dari Mesir, keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menanam tanpa menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Nah, mereka bersungut-sungut di sini, protes kepada Musa, protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membawa kami kepada kesusahan ini? Bukankah protes yang sama, walaupun tidak terucap, sering dikemukakan, sering muncul dalam hidup kita? Mengapa ikut Tuhan susah? Mengapa aku ikut Tuhan Yesus, ekonomiku justru memburuk? Kenapa ikut Tuhan Yesus, justru hidupku tidak diberkati, tidak mencapai cita-cita dan seterusnya? Mengapa ikut Tuhan Yesus, aku makin jadi susah? Ini sama, ini sejajar dengan orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Ya. Nah, bagi umat Allah, Bapak Ibu, harus dipahami bahwa bagi umat Allah tidak ada kecelakaan. Tidak ada kecelakaan. Mengapa? Mengapa bagi umat Allah sebenarnya tidak ada kecelakaan lagi? Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu dalam kontrol dan monitor Tuhan. Dan juga, ya, di samping kontrol dan monitor Tuhan yang sempurna, juga keadaan yang terburuk pun, keadaan yang terburuk pun dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi bagi orang Kristen, orang percaya, umat Allah, tidak ada lagi kecelakaan. Tidak ada lagi sesuatu yang dianggap sebagai kecelakaan. Mengapa? Sebab semua yang terjadi dalam kehidupan kita dalam kontrol dan monitor Tuhan yang sempurna. Kemudian, ini yang paling penting, hal yang terburuk pun bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Contohnya Ayub. Siapa yang mengatakan bahwa Ayub beruntung? Dalam keadaan di mana seluruh hartanya hilang, anak-anaknya bahkan mati, istrinya mengutukinya. Dan sahabat-sahabatnya memang berkata, kamu terkutuk Ayub, kamu celaka Ayub. Tetapi bagi Tuhan ini bukan kecelakaan. Karena apa? Justru lewat hal itu, Ayub semakin disempurnakan oleh Tuhan. Dan Ayub akhirnya berkata, dulu aku mengenal Tuhan cuma dari kata orang. Sekarang aku mengalami sendiri. Dan kalau Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas. Ini sejajar dengan apa yang dikatakan Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Supaya kita bisa serupa dan segambar. Kata kebaikan di situ tidak boleh dipahami secara keliru. Sama atau sejajar dengan ayat ini. Rancangan damai sejahtera tidak boleh dipahami secara salah. Kebaikan di sini bukan terlepas dari masalah, terlepas dari berbagai keadaan yang buruk. Kebaikan di sini adalah keadaan di mana kita semakin dekat dengan Tuhan. Itulah keadaan yang baik, itulah damai sejahtera yang sesungguhnya. Jadi rancangan Allah lewat peristiwa ini adalah Ia ingin memurnikan orang Yehuda lewat penderitaan dalam pembuangan supaya nyata kesungguhan mereka kepada Allah. Lewat skenario atau rancangan ini Allah ingin mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh atau menjadi orang benar. Sebab inilah dasarnya mengapa Tuhan mengizinkan hal itu. Bapak Ibu bisa membaca di Yeremia pasal 27 ayat yang kelima. Coba kita lihat. Ya.
Ya, saya sudah mengatakan konteks besarnya mulai dari pasal 26 sampai 29. Nah, di pasal 27 ini merupakan dasar mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami penaklukan dan dibuang ke Babel. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang dan aku memberikannya kepada orang benar di mataku. Dan aku memberikannya kepada orang benar di mataku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, ini dasarnya. Jadi, ini adalah skenario Tuhan. Skenario ini sama dengan skenario yang Tuhan kerjakan terhadap nenek moyang Israel yang dibawa keluar dari Mesir, berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Tujuannya untuk apa? Maksudnya apa? Idenya apa? Ide Tuhan apa? Mengapa bangsa Israel dibawa berputar-putar selama 40 tahun? Idenya apa? Mengapa bangsa Yehuda ditawan selama 70 tahun di Babel? Ide Tuhan apa? Mau Tuhan apa? Mau Tuhan adalah supaya mereka menunjukkan kesungguhan hati mereka mengasihi Tuhan. Nah, demikian pula kita umat Tuhan. Kalau kita dibawa kepada suatu keadaan yang tidak nyaman, bahkan dalam keadaan yang terpuruk, itu bukan sebuah kecelakaan. Bukan sebuah kecelakaan. Mengapa? Sebab hal itu menjadi sarana untuk menguji iman kita, untuk memurnikan kita, supaya nyata apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh atau tidak. Hanya dengan menerima hajaran Allah untuk menuntun mereka kepada pertobatan, mereka dapat kembali merasakan tangan kasih dan penyertaannya. Ayat 12-13. Mereka akan mengalami pemulihan yang berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi berdasarkan konteks ya yang kita pelajari di atas, kata damai sejahtera di sini bukan suatu keadaan yang tidak ada masalah atau persoalan, terbebas penyakit dan penindasan atau apapun yang menyakitkan. Dalam konteks ini, damai sejahtera adalah keadaan di mana seseorang memiliki persekutuan atau hubungan intim dengan Tuhan. Jadi rancangan kecelakaan, ya, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, adalah suatu keadaan di mana umat Tuhan akan kembali sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dari mana dasarnya? Dari mana dasarnya saya mengatakan ini? Baca di ayat yang ke-12 di pasal 29, ya. Kita sudah membaca tadi pasal 29 ayat ke-11, ya. Nah, sekarang ayat 12. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi damai sejahtera yang dimaksud Tuhan di sini adalah keadaan di mana bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan dan memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Itu damai sejahtera. Bukan tidak ada masalah. Bukan tidak ada persoalan, bukan diberkati secara melimpah, punya harta banyak, bukan itu damai sejahtera yang dimaksud oleh Tuhan di sini. Bagaimana bisa damai sejahtera? Orang dibuat di dalam pembuangan, mengalami penindasan. Tetapi lewat itu Bapak Ibu, lewat itu bangsa Israel dituntun, digiring oleh Tuhan untuk kembali mengasihi Tuhan. Selama ini mereka telah meninggalkan Tuhan. Di pasal 1, pasal 2, pasal 3, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Yeremia.
Itu persoalannya. Nah, Tuhan mengizinkan ini supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan itulah damai sejahtera. Mengapa kembali kepada Tuhan itu merupakan damai sejahtera? Karena sumber damai sejahtera itu adalah Tuhan sendiri. Tidak ada damai sejahtera yang sejati di luar Tuhan. Karenanya, kalau orang berbalik kepada Tuhan, dia akan mengalami damai sejahtera. Itu keadaan batin yang teduh dan tenang karena dekat dengan Tuhan. Tuhanlah sumber damai sejahtera. Karenanya tidak ada damai sejahtera sejati kecuali dalam Tuhan. Ini berarti orang yang dekat dengan Tuhanlah yang akan memiliki damai sejahtera. Seorang yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan tidak mungkin mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Tidak mungkin. Ingat ini Bapak Ibu, ingat. Bapak Ibu tidak mungkin mengalami damai sejahtera dari Tuhan kalau Bapak Ibu tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itu tidak mungkin. Itu bohong. Itu fantasi pasti. Kalau berkata Bapak Ibu damai sejahtera dari Tuhan, tapi Bapak Ibu tidak dekat dengan Tuhan, itu fantasi. Itu bohong. Itu pasti damai sejahtera palsu. Seseorang baru bisa menikmati damai sejahtera Tuhan kalau dia melekat dengan Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karenanya pemazmur berkata di Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi orang yang dekat Allah baru bisa mengalami damai sejahtera. Dan inilah rancangan Tuhan, inilah rencana Tuhan bagi Yehuda supaya mereka kembali kepada Tuhan. Sebab tak kala mereka kembali kepada Tuhan, mereka mengikuti perintah Tuhan, mereka akan mengalami damai sejahtera itu. Karenanya di Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata begini. Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau saudara dan saya masih gelisah dalam berbagai keadaan, apakah dalam pandemi ini, Anda dan saya pasti belum mengalami damai sejahtera Tuhan atau tidak memiliki damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera saudara dan saya masih bertumpu pada keadaan, pada kondisi. Kalau kondisi baik, tenang. Kalau kondisi kurang baik, tidak tenang. Ada masalah, ada pandemi, ada penyakit, gusar. Kalau baik-baik, baru tenang. Ini bukan damai Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh apapun, oleh kondisi dan keadaan apapun. Karenanya Tuhan berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Nah, damai sejahtera dalam konteks Yohanes adalah keadaan tenang dalam batin karena penyertaan Tuhan. Lewat siapa? Lewat apa? Bukan karena keadaan membaik, tidak. Karena karena Tuhan menaruh Roh Kudusnya di dalam hidup orang percaya yang akan menjadi parakletos atau penolong. Jadi Bapak Ibu, damai sejahtera bagi orang percaya adalah karena Roh Kudus Tuhan taruh di dalam hati kita. Ingat, sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Wah, ini kan keadaan berbahaya. Dan Tuhan tahu itu. Karena Tuhan memberikan penolong. Yaitu Roh Kudus. Itulah sumber damai sejahtera kita. Karenanya di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Nah, banyak orang Kristen hari ini ditawarkan sukacita yang semu. Ikut Tuhan Yesus aman, ikut Tuhan Yesus tidak ada masalah, ikut Tuhan Yesus jadi kaya. Itu bukan damai sejahtera yang sejati, itu bukan damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan, apapun yang terjadi, aku tenang. Apapun yang terjadi, aku aman. Apapun yang terjadi, aku tetap teduh.
Itu damai sejahtera Tuhan. Bukan dipengaruhi oleh apapun, tidak ada uang, jadi masalah. Hilang damai sejahtera. Karena memang damai sejahtera bukan dari damai sejahtera yang dimiliki bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dan sangat disayangkan banyak orang Kristen belum mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak dekat dengan Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak akan memberikan damai sejahteranya kepada orang yang tidak mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak akan memberikan damai sejahteranya kepada orang yang tidak mau bersekutu dengannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Karenanya memahami damai sejahtera, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan harus dipahami dengan benar. Yang dimaksud oleh Tuhan adalah keadaan di mana kita dekat dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Itulah damai sejahtera. Disitulah kita mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan itulah yang Tuhan mau. Dengan Tuhan mengizinkan segala kesusahan, segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk pandemi ini, supaya saudara dan saya dekat kepada Tuhan. Kalau tidak, Anda tidak akan mengalami damai sejahteranya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Amin. Kiranya damai sejahtera yang sejati memenuhi setiap kami, Bapa. Kalau selama ini kami masih menikmati, memiliki damai sejahtera yang semu, sekarang kami mau belajar menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya, yaitu damai sejahtera yang dari Tuhan oleh Roh Kudus. Saat kami memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang. Itulah damai sejahtera yang sesungguhnya. Bukan materi, bukan apapun yang bisa menyenangkan dan membahagiakan kami. Kebahagiaan kami yang sejati, kesukaan kami, sukacita kami sejati adalah tak kala kami memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Saatnya kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Biar setiap kami pantas dan layak di hadapan Tuhan. Menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Karenanya hamba berdoa, buat roti dan anggur ini biar menjadi alat anugerah di tangan Tuhan. Supaya setiap kali yang bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, diubahkan, dipulihkan, diperbarui, menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Haleluya. Amin. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini, pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku lihat cintanya yang besar. Aku datang pada salib
aku dapat ampun dosa. Aku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Datang pada salib itu. Ku lihat cintanya yang besar. Ku ingat cintanya yang besar. Ya ku datang pada salibnya. Ya ku datang pada salibnya. Sana aku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Kau ajarku hidup Yang sungguh berarti seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku Tuhan, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang engkau jalani. anggur yang tercurah, Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, roti yang terpecah, hidup bermakna hidup bermakna bagi sesama. hidup bermakna. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna Hidup bermakna bagi sesama. Angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, dan sekarang terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, Elohim Yahweh. Berkat dari Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Gembala yang agung, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.